Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan kembali mengizinkan kita untuk menikmati hadirat Tuhan lewat setiap pujian dan penyembahan kita. Walaupun saat ini kita ada di rumah kita masing-masing, namun saya percaya hadirat Tuhan tetap sama ketika hati kita sungguh-sungguh mencari Dia, dan kita bersyukur atas segala kemurahannya dalam kehidupan kita. Sebelum kita menaikkan pujian kita, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat segala rahmat, buat segala kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, jika kami ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, namun kami percaya itu semua karena anugerah-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa seluruh kehidupan kami umat-Mu, untuk kami bersatu hati memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan biarlah semuanya itu dapat menyenangkan hati-Mu. Makasih Bapa, terima kasih. Kami siap menaikkan pujian kami siap menaikkan ucapan syukur kami lewat setiap pujian kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita, sebab Dia adalah Allah yang terus memberikan kasih karunia dalam kehidupan kita. Mari kita mau katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, sungguh anugerah-Mu melimpah atas kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, jika kami masih Engkau berikan kami kesempatan untuk kami berduduk diam di hadirat-Mu, untuk kami menikmati Tuhan pujian penyembahan Tuhan. Namun kami percaya itu bukan karena kebaikan kami Tuhan, namun karena anugerah-Mu yang terus melimpah atas kehidupan kami. Untuk sebentar Tuhan, kami akan membuka hati kami akan menyiapkan seluruh kehidupan kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Gembala kami. Mari Bapak Engkau urapi Ibu Gembala kami Tuhan, apa yang Engkau taruh Tuhan, maka Engkau meteraikan Tuhan dengan pewahyuan yang ilahi daripada-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan menjadi Tuhan tumbuhan yang subur atas hati kami yang terbuka Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu dengan benar Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan menjadi terang atas kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari berbicaralah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Saya akan membacakan.
Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ayat ini merupakan surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius. Siapa itu Timotius? Timotius adalah anak rohani daripada Rasul Paulus, di mana Timotius ini adalah seorang yang sejak kecil dia mengenal kitab suci dan memiliki kesetiaan yang teruji, ya, terus bertumbuh menjadi seorang muda yang memiliki kesetiaan yang sangat teruji. Itu tertulis dalam Filipi 2 ayat yang ke-22. Dan Rasul Paulus ini banyak ditolong, ya. Timotius banyak menolong bapak rohaninya, yaitu Paulus, di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Pagi hari ini kita lihat belajar bersama-sama dari seorang Timotius, kenapa dia memiliki pribadi yang sangat luar biasa, yang dipakai Tuhan, hidupnya dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Salah satunya adalah Timotius, dia memiliki warisan iman, ya, warisan iman yang diberikan oleh neneknya, yaitu Lois yang tadi kita baca ayatnya, dan juga diwariskan juga oleh ibunya, ya, oleh ibunya Eunike. Sehingga Timotius menjadi seorang yang sangat luar biasa, ya, memiliki karakter yang luar biasa, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang warisan iman, ya. Banyak orang bicara tentang warisan ini hanya tertuju kepada hal-hal yang fisik, ya, secara fisik, bendawi, yaitu contohnya uang, perusahaan, ya, harta benda, kekayaan, dan juga bicara tentang tanah, rumah, dan lain sebagainya. Ya, kita seringkali berpikir hanya berfokus kepada warisan secara fisik, tapi lupa bahwa ada warisan yang sangat penting nilainya yang akan membawa kepada kekekalan, yaitu warisan yang non fisik. Apa saja? Salah satunya warisan iman. Ya, ada juga warisan tentang kehidupan spiritual, warisan teladan, karakter, dan juga warisan secara budi pekerti moral. Lalu ilmu pengetahuan itu yang bersifat non fisik, dan itu yang membawa nilai di dalam kekekalan, ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang warisan iman. Begitu pentingnya warisan iman kita boleh wariskan kepada generasi kita, kepada keturunan kita. Kenapa? Yang pertama, ketika kita mewariskan iman, ya, mewariskan iman, pentingnya mewariskan iman, yaitu kita akan menjadi saksi hidup, ya. Warisan iman yang telah diterima, yang kita terima adalah bukti nyata di dalam kehidupan seseorang, ya. Ketika kita memiliki warisan iman, ya, memiliki warisan ini merupakan menunjukkan bahwa itu merupakan bukti nyata, saksi hidup dari pribadi kita, gitu, ya, dari pribadi kita, dari generasi yang kita wariskan dari dari orang sebelumnya, ya, menjadi saksi hidup. Nah, Timotius adalah salah satu bukti, ya, di mana dia memiliki warisan iman, ya, warisan iman dari keluarganya, yaitu nenek dan ibunya, dan juga dari bapak rohaninya, yaitu Paulus, ya. Dan warisan iman juga bukanlah semata-mata hanya untuk kepentingan kita sendiri, melainkan untuk menjadi berkat bagi generasi selanjutnya, ya. Warisan iman yang kita miliki bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, yaitu warisan iman ini juga akan berdampak, ya, akan menjadi berkat bagi generasi selanjutnya, seperti Timotius yang berdampak karena warisan iman yang diterimanya. Yang kedua, warisan iman juga akan membawa kita mencapai garis akhir, yaitu finish line, garis akhir, ya. Tantangan, masalah, pergumulan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, ya, seringkali membuat banyak orang menyerah, undur, kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan, ya. Namun seseorang yang memiliki warisan iman, dia akan mampu,
ya dengan teguh di dalam Tuhan. Dia mampu untuk setia mengiring Tuhan dan mentaati perintah Tuhan sampai akhir hidupnya. Ya, jadi ini begitu pentingnya warisan iman yang kita miliki. Yang kedua ini adalah supaya kita dapat mencapai garis akhir di dalam kehidupan kita dengan baik, ya. Karena kita diperhadapkan dalam kehidupan ini dalam proses, ya, ada banyak tantangan, banyak masalah-masalah, pergumulan, dan ketika kita memiliki iman yang kuat, ya, kita dapat warisan iman dari generasi memiliki iman yang kuat, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dimampukan untuk memiliki kesetiaan dalam mengiring Tuhan, ya, sampai akhir hidup kita. Warisan iman yang diterima membuat Timotius yang masih muda menjadi saksi Kristus. Banyak orang bahkan melayani jemaat-jemaat di beberapa tempat. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa warisan iman yang dimiliki oleh Timotius menjadikan dia juga menjadi saksi hidup untuk dia menjadi berkat bagi banyak orang, ya, di dalam pelayanannya di berbagai tempat, ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memberikan warisan iman kepada generasi berikutnya atau kepada keturunan kita. Ada dua hal. Yang pertama, yaitu mengajarkan firman Tuhan. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita, untuk kita mengajarkan kepada anak-anak kita berulang-ulang. 6 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini merupakan perintah Tuhan untuk kita mengajarkan kepada anak cucu kita, kepada generasi kita selanjutnya, kepada keturunan kita berulang-ulang. Dan ini dipraktekkan oleh bangsa Israel, gitu ya, sampai hari ini ketika mereka dalam mendidik anak-anak mereka, wah, luar biasa dalam mereka mengajarkan kitab suci, ya, mengajarkan tentang Taurat Tuhan kepada keturunan mereka, ya. Nah, ini penting buat kita, untuk keluarga kita di zaman milenial ini. Seringkali banyak keluarga-keluarga hanya berfokus kepada pencapaian-pencapaian secara dunia, gitu ya, pencapaian-pencapaian hal-hal yang mungkin apa kata dunia yang berkata sukses, tapi kita lupa bahwa ada hal yang sangat penting yang dipondasi hidup daripada anak-anak kita, generasi kita berikutnya, yaitu tentang iman, tentang firman. Karena dalam firman itu menjadikan mereka kuat di dalam menghadapi setiap goncangan-goncangan yang terjadi. Yang kedua, bagaimana kita mewariskan iman, yaitu dengan kita memberikan teladan kehidupan, ya. Banyak ada istilah bahwa 1 ton ya, 1 ton perkataan, gitu ya, itu tidak akan berpengaruh, ya, tapi lebih kepada 1 on ya tentang teladan itu akan membawa pengaruh yang dahsyat. Jadi mari Bapak Ibu, keluarga-keluarga, terutama umat Tuhan di GBI Wanarja ini, saya mengajak kita semua, bukan hanya kita pandai untuk kita berkata-kata dan kita pandai untuk memberikan nasihat atau memberikan petuah-petuah kepada anak-anak kita, ya, aturan-aturan kepada anak-anak kita, tapi hal yang kedua juga sangat penting, di mana anak-anak juga melihat keteladanan kehidupan kita. Ini dua hal ini yang mari kita lakukan bersama-sama untuk kita bisa mewariskan iman kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Saya percaya bahwa kita akan memiliki keluarga yang kuat, ya. Saya sendiri sedang belajar, saya orang muda, ya, keluarga muda yang terus belajar untuk bagaimana generasi, ya, selanjutnya adalah kita akan menciptakan generasi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yang bersyukur, saya akhiri firman Tuhan ini, dan mari kita akan berdoa biarlah dua hal ini tentang warisan iman untuk kita boleh perhatikan bersama. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akan berdoa.
Mari saudara kita satukan hati, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang senantiasa Tuhan nyatakan atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kalau pada saat pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji namamu, kami boleh mendengarkan firman melalui hambamu Tuhan. Tiba saatnya kami mau berdoa Tuhan. Kami mau bawa Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ke hadapan-Mu Bapa. Bapa, kami mau memberkati bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Bapa bahwa bangsa kami adalah bangsa kepunyaan-Mu, bangsa yang Engkau kasihi Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau angkat tangan kami Tuhan untuk Indonesia. Kami mau memberkati bangsa kami Tuhan dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Roh pemulihan mengalir, roh kesembuhan, kemerdekaan mengalir Tuhan atas bangsa kami Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa segala yang terjadi Tuhan saat ini Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Kami tahu Tuhan itu adalah seizin Engkau Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa ada maksud dan tujuan yang indah Tuhan yang Engkau akan nyatakan atas bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa bahwa Engkau akan membangkitkan bangsa kami Tuhan. Bangsa kami dapat melewati semua ini Tuhan dan akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan dan semua jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Kami memberkati mereka Tuhan. Biarlah roh-Mu, roh hikmat-Mu Tuhan, roh takut akan Tuhan ada Tuhan atas mereka. Biarlah setiap apapun juga keputusan yang mereka ambil Tuhan, biarlah itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini juga kami berdoa, kami membawa kota kami Wanareja kepadamu Bapa. Mari Tuhan kami memberkati kota ini Tuhan. Kami memberkati kota ini Tuhan dengan roh damai sejahtera daripada Tuhan, dengan roh keselamatan Tuhan yang daripada Engkau. Kami berdoa untuk setiap daerah-daerah di kota kami Tuhan. Biarlah setiap tanah-tanah yang kami injak Tuhan menjadi tanah-tanah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan kami boleh berada di tengah-tengah kota ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu Tuhan di tengah-tengah kota ini Bapa. Mari Tuhan, sudah saatnya Tuhan Bapa bahwa gerejamu, anak-anakmu Tuhan, anak-anak yang Engkau kasihi bangkit Tuhan, menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Mari Bapa bangkitkan roh-roh kami Tuhan, bangkitkan roh doa kami Tuhan. Biarlah kami punya belas kasihan Tuhan untuk kami mau mendoakan negeri kami, mendoakan kota kami Bapa. Mari Tuhan bangkitkan hati kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan memiliki hati yang mau Tuhan terus Tuhan mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Mari Bapa, kami mengasihi mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat mereka Tuhan. Biarlah pemeliharaan yang sempurna Tuhan, penyertaan yang sempurna hadir atas hidup mereka, bagi keluarga mereka juga Tuhan. Engkau memberkati setiap apapun yang mereka perlukan dan butuhkan Bapa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini kalau kami boleh ibadah Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, anugerahmu yang begitu besar bagi kami. Kami mau serahkan segalanya Tuhan bagi Engkau. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita akan menerima doa berkat dalam kita mengakhiri ibadah ini. Kami mengucap syukur buat anugerah dan kemurahan Bapa yang Tuhan sudah nyatakan lewat kebenaran firman-Mu, dan pada pagi hari ini kami kembali menerima segala rahmat berkat anugerah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, dan di dalam kuasa pengurapan Roh Kudus yang terus mengurapi saudara dan saya sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu dengan penuh syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin.